Shalom, sahabat-sahabat terkasih, jemaat GPI Ngadi Negara, terutama pemuda-pemudi. Ya, bertemu kembali kita di dalam kelas sekolah minggu hari ini. Kelas kita kali ini kita akan berbicara mengenai perjanjian lama. Ya, kita akan belajar bersama mengenai kitab perjanjian lama. Ya, kelas ini akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan sehingga kita bisa belajar secara lebih dalam mengenai kitab perjanjian lama. Oke, sebelum memulai kelas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini di mana Kau pertemukan kami kembali meskipun masih di dalam suasana online. Kami percaya Tuhan ini tidak mengurangi esensi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik dan terutama hamba-Mu boleh mengajarkan dengan baik ya Tuhan. Tentunya sudut hikmat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perjanjian lama. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita penting mempelajari perjanjian lama? Saudara, ada beberapa banyak orang Kristen yang malas bila disuruh belajar atau membaca kitab perjanjian lama. Banyak orang Kristen pula yang menganggap perjanjian lama hanyalah surat sejarah atau hanyalah kisah bangsa Israel, atau bahkan mungkin bisa dibilang hanyalah kisah silsilah dan silsilah. Apakah benar seperti itu? Mengapa penting kita belajar perjanjian lama? Itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa kitab perjanjian lama itu merupakan seluruh dasar dari pengajaran Yesus, Paulus, dan juga semua murid lainnya. Jadi sangat wajar sebetulnya kalau kita itu belajar perjanjian lama juga. Ya, banyak orang yang mengabaikan kitab perjanjian lama karena memang ada salah banyak pengertian soal peranan perjanjian lama di dalam kehidupan orang percaya. Ya, di mana perjanjian lama itu kebanyakan dianggap sebagai bayangan aja atau pelengkap aja dari kitab perjanjian baru. Padahal kegenapan perjanjian baru itu justru memperkaya kita membaca firman Tuhan, di mana perjanjian lama itu bisa menuntun dan menjadi penuntun bagi kehidupan orang percaya. Sehingga memang antara perjanjian lama dengan perjanjian baru sejatinya tidak dipisahkan ya, karena semua itu bersambungan ya. Bisa dibilang dengan simpelnya adalah perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, sehingga akan sulit bagi kita untuk memahami perjanjian baru bila kita tidak terlebih dahulu atau kita melepaskan konteks pemahaman kita dari perjanjian lama ya. Sehingga memang penting sekali saudaraku untuk kita bisa juga mau belajar perjanjian lama ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa penting kita untuk mempelajari perjanjian lama. Yang pertama adalah perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah. Ya, perjanjian lama sekali lagi adalah bagian dari rencana Allah. Ya, dengan mempelajari perjanjian lama kita akan melihat bagaimana Allah secara progresif menyatakan dirinya untuk dikenal. Pertama melalui bangsa pilihannya Israel dalam hal ini, lalu selanjutnya melalui orang-orang yang dipilih pada kitab perjanjian baru. Ya, kita bisa baca bersama di Roma 1 ayat yang ke-16. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi dengan kita memahami pula perjanjian lama. Tuhan yang kita sembah itu seperti apa? Tuhan yang kita sembah itu tidak sukanya seperti apa yang dikehendaki Tuhan, seperti apa kesetiaan Tuhan, seperti apa pribadi Tuhan, itu bisa kita pelajari di dalam perjanjian lama. Ya, yang kedua saudara adalah perjanjian lama adalah bukti akan kedaulatan dan kesetiaan Allah. Selain berbicara mengenai rencana Allah, perjanjian lama itu juga merupakan bukti kedaulatan dan kesetiaan Allah. Ya,
Perjanjian Lama menjadi bukti pernyataan progresif akan kesetiaan Allah. Bisa kita lihat di Yesaya 25 ayat yang pertama. Allah turut bekerja dalam sejarah, termasuk ketika bangsa Israel diceritakan tidak taat. Ya, tetapi di situ kita bisa belajar, meskipun bangsa Israel tidak taat waktu itu, tapi Allah kita itu tetap Allah yang setia. Ya, Allah menunjukkan kesetiaannya pada janjinya. Ya, seperti yang kita bisa baca di Roma 3 ayat yang ketiga. Oleh karena itu, saudara, kitab perjanjian baru tidak mungkin dilepaskan dari perjanjian lama. Ya, Allahnya perjanjian baru itu sama dengan Allahnya perjanjian lama. Ya, Allah yang setia melaksanakan rencana kedaulatannya bagi setiap umatnya. Jadi kita bisa mengenal kesetiaan dan kedaulatan Allah itu dengan kita mempelajari perjanjian lama. Ya, nah yang ketiga, saudara, perjanjian lama itu adalah firman Allah. Ya, meskipun saat ini mungkin masih ada beberapa orang Kristen yang menganggap hanya perlu untuk hidup dalam perjanjian baru, atau hanya perlu kita mempelajari perjanjian baru dan menganggap perjanjian lama hanya sekedar surat sejarah semata, atau mungkin hanya sekedar perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi. Seperti itu, saudara, bisa kita pelajari bersama bahwa sebetulnya perjanjian lama itu juga merupakan firman Allah. Mengakui bahwa perjanjian lama adalah firman Allah itu adalah bagian yang penting juga bagi iman seorang Kristiani. Ya, nah bagaimana? Apakah ada buktinya bahwa perjanjian lama itu bukan sekedar surat, tapi merupakan firman Allah yang memiliki otoritas? Mari kita lihat bukti-bukti yang mendukung pernyataan ini. Ya, yang pertama, kita bisa melihat bukti bahwa perjanjian lama adalah firman Allah juga adalah dari pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus mengakui otoritas perjanjian lama. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Ia mengakui otoritas perjanjian lama. Hal ini bisa kita lihat bersama dalam pengajaran Tuhan Yesus saat Dia melayani di dunia ini. Ya, kita bisa lihat bahwa pengajarannya tidak terlepas juga dari perjanjian lama. Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama. Misalnya pada waktu Ia ditobai di Matius, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu juga menggenapi perjanjian lama. Ya, bahkan ketika Tuhan Yesus harus mengklaim kedudukannya sebagai anak Allah di Yohanes 10 ayat 31-36, sikap Yesus itu juga menjunjung tinggi apa yang dikatakan di perjanjian lama. Ya, sehingga memang perjanjian lama ini itu bisa dikatakan merupakan firman Allah. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri itu juga mengakui otoritas perjanjian lama. Nah, bukti yang kedua adalah para rasul. Para rasul juga mengakui otoritas perjanjian lama. Ya, di antara para rasul kalau kita lihat, tidak ada bukti satupun yang memperlihatkan bahwa mereka tidak mempercayai perjanjian lama sebagai inspirasi dari Allah. Paulus paling jelas memberikan pengakuan secara penuh dalam otoritas perjanjian lama, sehingga para rasul pun dalam hal ini itu juga mengakui otoritas perjanjian lama sebagai firman Allah. Ya, bukti yang ketiga, para penulis Alkitab itu mengakui otoritas perjanjian lama. Ya, pola pengakuan otoritas perjanjian lama juga dijumpai pada penulis-penulis perjanjian baru seperti Yakobus, ya, atau penulis kitab Ibrani. Mereka melihat perjanjian lama bukan hanya sekedar rangkaian sejarah, tetapi merupakan kisah yang hidup tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia. Ya, jadi sekali lagi, saudara, beberapa bukti ini itu bisa menjadi dasar kita bahwa percaya perjanjian lama itu juga merupakan firman Allah. Ya. Nah, bukti yang keempat adalah adanya campur tangan Allah dalam penulisan perjanjian lama. Kita ketahui banyak surat di dalam perjanjian lama. Ada beberapa surat yang memiliki masa penulisan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan kita bisa percaya bahwa penulis satu dengan penulis yang lain rata-rata mereka tidak mengenal atau mungkin berbeda masa.
Tapi kalau kita mau baca dari awal sampai akhir, kita bisa lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ini bukan sekedar dongeng, ini bukan sekedar cerita sejarah, tapi ada benang merah dari awal hingga akhir kitab kalau kita pelajari bersama-sama. Kalau ini tanpa campur tangan Tuhan, maka secara manusia itu sangat mustahil. Sehingga kita bisa lihat di mana memang perjanjian lama ini itu ada campur tangan Tuhan di situ. Ya, di mana Tuhan menginspirasi para penulis kitab ini sehingga kitab satu dengan kitab yang lain memiliki satu benang merah yang sama. Ya, secara manusia atau secara logika yang dipisahkan oleh ruang dan waktu yang berbeda itu tidak mungkin, tapi karena ada campur tangan Allah di sini maka itu menjadi mungkin. Ya, saudara, itu beberapa bukti yang bisa kita menjadikan dasar untuk kita percaya bahwa perjanjian lama itu juga merupakan firman Allah. Nah, yang keempat saudara, yang menjadi alasan kita untuk penting mempelajari perjanjian lama adalah perjanjian lama itu berisi mengenai nubuat bagi perjanjian baru, saudara. Nah, kitab-kitab dalam perjanjian lama itu banyak menunjuk pada nubuat-nubuat yang akhirnya digenapi pada perjanjian baru. Ya, kita bisa lihat di Matius 9 ayat 31, Lukas 24 ayat yang ke-44, dan Roma 10 ayat yang keempat. Ya, nah keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan itu harus dimulai dari perjanjian lama dan diakhiri dengan perjanjian baru, yaitu penggenapan. Nah, sehingga jelas keduanya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi kita tidak boleh hanya membaca sebagian-sebagian. Kita supaya mengerti secara utuh, kita harus juga mempelajari kitab perjanjian lama. Ya, nah sebab itu perjanjian lama harus dipelajari sebagai sumber dan landasan untuk mengerti penggenapan rencana agung Allah yang digenapi di perjanjian baru. Ya, saudara, itu tadi 4 alasan utama kita mengapa penting untuk kita mempelajari perjanjian lama. Nah, jadi itu sahabat-sahabatku semua, alasan kita untuk kita belajar mengenai perjanjian lama. Ya, kenapa kita penting untuk mempelajari perjanjian lama? Ya, semoga pemahaman hari ini itu boleh menjadi semangat buat kita, menjadi pengetahuan buat kita, supaya kita lebih lagi mau belajar mengenai kitab perjanjian lama. Ya, saudara, untuk materi bab ini, bab pendahuluan ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mari kita simak diskusi yang terjadi dalam kelas bersama kita, kelas online Zoom. Nah, bagi teman-teman pemuda-pemudi yang mau juga belajar bersama kami, silahkan bergabung dalam kelas pemuda. Ya, kita akan belajar bertumbuh bersama. Saudara bisa sampaikan pesan sukacita ini kepada teman-teman saudara, undang mereka untuk bisa belajar bersama. Mari kita simak langsung diskusi kita di dalam kelas online. Ayo kita berikan contoh praktis dari teman-teman. Ya, bagaimana pentingnya kita itu mempelajari perjanjian lama. Ya, kita diskusi ya sekarang ya. Sekali lagi, berikan contoh yang praktis. Ya, contoh praktis itu contoh yang aplikatif ya. Mengenai pentingnya kita untuk mempelajari perjanjian lama. Ya, menurut teman-teman gimana? Yuk kita mulai diskusinya. Pak Martinus mau menambahi mungkin Pak, silakan. Kita baru pendahuluan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya tadi tidak mau masuk, nanti yang lain kadang-kadang takut ya tidak mau ngomong ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, jadi kalau kita bicara perjanjian lama itu, sebenarnya isi ringkasnya perjanjian lama adalah janji Tuhan akan datangnya Mesias. Itu yang perlu kita ngerti. Kemudian perjanjian baru adalah pengenapan akan janji Tuhan di perjanjian lama, datangnya Mesias. Dan siapa Mesias itu? Ialah Yesus. Di mana di perjanjian baru kita lihat pada waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Itu. Artinya orang di situ pun sebenarnya orang Israel sendiri, walaupun orang Samaria itu dibenci oleh orang Israel, dia pun juga mengerti bahwa Mesias akan datang di bangsa Israel. Dan Yesus sendiri menyatakan, itulah aku kan gitu. Jadi
intinya itu yang kemudian pemerintahan perjanjian lama seperti disampaikan tadi itu pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan daripada Allah langsung terhadap bangsa itu. Jadi kalau bangsa itu tidak tunduk kepada Allah, aturannya itu ya aturan dari Allah langsung. Kalau tidak tunduk kepada Allah, pasti dia akan menghadapi masalah. Termasuk penghakiman Allah dalam perjanjian lama. Kenapa kok ada pembunuhan dan lain sebagainya? Karena di situ pemerintahan teokrasi. Tapi masuk perjanjian baru, zaman Yesus itu kan pemerintahannya bukan teokrasi, tapi itu pemerintahan anugerah. Yesus itu kan anugerah. Oleh karena itu, ketika Yesus masuk di perjanjian baru, bagaimana anugerah itu dinyatakan pada zaman Yesus. Jadi itu yang perlu kemudian kalau kita baca di perjanjian lama kok ngeri gitu. Tapi di perjanjian baru, sebenarnya perjanjian lama adalah itulah kalau pemerintahan teokrasi ya penghakiman langsung oleh Tuhan. Kemudian di perjanjian baru pemerintahan adalah sudah melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan zamannya anugerah berbeda. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan terakhir nanti di tahta Kristus dan juga tahta putih. Itu bisa dipelajari nanti di pelajaran perjanjian baru. Saya rasa itu tambahan saya supaya nanti lu kok kejam sekali ya LPL itu. Kadang-kadang kan kita mikirnya begitu. Itu Pak. Ya, ya betul ya teman-teman. Oke, ada yang lain? Oh iya boleh. Yang mana ini? Oh Mbak Dinda, ya. Ada kaitan erat dengan perbedaan bahasa, perbedaan konteks, dan memahami apa yang coba disampaikan seperti mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Pendeta, terus Pak Bobi, memastikan kalau misalnya apa yang kita pelajari di titik-titik tertentu di perjanjian lama itu persis sesuai dengan apa yang dimaksudkan sama penulisnya? Itu pertanyaan saya. Ya, bagaimana istilah kalau saya simpulkan pertanyaannya, bagaimana kita bisa menafsirkan dengan lebih tepat gitu ya suatu ayat supaya nggak salah tafsir gambarnya seperti itu kan. Nah itu yang menjadi catatan penting buat pengkhotbah. Ya, jadi orang Kristen itu memang diakui ya suka comot-comot ayat aja. Ya. Nah, memang kalau di dalam berkhotbah mungkin nanti Bapak Martinus bisa tambahkan lebih detail ya. Saya pakai bahasa yang mudah dipahami aja. Ya. Jadi gampangnya kalau kita misalnya saya menyiapkan renungan atau khotbah gitu ya. Nah, saya nggak bisa cuma mencomot ayat kemudian disambungkan dengan apa yang saya pahami sendiri secara pribadi dan juga mungkin apa yang saya rasakan sendiri secara subjektif, nggak bisa seperti itu ya. Kalau di dalam ilmu teologi itu ada seperti studi biblikanya seperti itu ya, kemudian eksegesanya seperti itu di mana kita bedah dulu ya. Jadi misalnya kita tadi ya yang saya contohkan di Markus yang menjadi kata-kata viral berita viral sekarang ya, di mana tanda orang yang menyertai orang percaya salah satunya adalah minum racun. Makanya orang Kristen kalau membuktikan imannya ya, kamu disertai Tuhan apa enggak, kamu orang Kristen benar atau enggak, disuruh minum racun gitu ya sama orang-orang di YouTube gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita memahami kita bisa berapologet istilahnya bahasanya seperti itu, kita bisa menjelaskan dengan benar ayat itu. Nah caranya kalau saya itu kita lihat konteksnya dulu ya, kemudian kita lihat bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya itu kalau PP ya kita lihat dari bahasa Yunaninya ya seperti apa supaya kita bisa bisa tahu maksud dari penulis itu. Kita ketahui, kita pahami bersama bahwa ada keterbatasan bahasa ya. Jadi penerjemahan itu kadang juga ada keterbatasannya ya antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Nah, kita tapi setidaknya dengan memahami dari bahasa aslinya kita bisa tahu apa yang dimaksud dari penulis itu. Ya, kemudian kita juga lihat dari konteks sejarahnya. Ya, kemudian kita bisa lihat juga dari konteks waktu itu juga ya, sehingga kita bisa mengerti oh maksud firman ini adalah seperti ini gitu ya. Seperti contoh tadi di Markus itu kalau orang hanya memahaminya orang percaya minum racun itu disertai Tuhan, nah itu bisa jadi salah tafsir dan berbahaya ya. Nah banyak orang Kristen yang diserang dengan ayat itu dan lemah imannya langsung ya, karena ya kalau minum racun beneran mati bisa-bisa gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari konteks yang sebenarnya, kalau kita mau bedah Alkitab secara biblikalnya teman-teman, itu kita bisa lihat bahwa di situ kita harus bisa membedakan antara pencobaan oleh iman ya dan juga kita mencobai Tuhan
Itu yang harus kita bedakan. Nah, yang dalam konteks itu kalau kita lihat kan orang Kristen misalnya, ini bahasa hariannya aja ya, yang gampang aja ya. Orang Kristen misalnya dijebak orang, tapi dia nggak tahu. Jadi misalnya ada orang menjebak saya karena iman saya, tapi saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak tahu kalau saya ternyata dijebak, ada maut di depan saya gitu karena iman saya, diracun gitu ya misalnya. Nah, saya dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Ya, bahkan mungkin diluputkan dari itu. Ya, itu yang disebut tanda menyertai. Tapi beda konteks kalau kita memahaminya untuk membuktikan iman saya minum racun, saya pasti selamat. Nah, sudah tahu kalau racun itu berbahaya, Anda minum, toh. Berarti itu kan pengertian subjektif kita sendiri. Nah, ini yang bisa menjadi salah itu seperti itu. Jadi kita justru malah mencobai Tuhan di situ. Sudah tahu berbahaya kok malah diterabas seperti itu ya. Nah, contoh-contoh seperti itu Mas Yuda. Jadi kalau kita supaya tidak salah tafsir. Jadi memang harus secara dalam kita bedah dulu. Mungkin Pak Martinus bisa menambahkan. Baik, ada dua hal sebenarnya yang menjadi pemikiran para penafsir, yaitu pertama adalah teks. Teks itu artinya apa yang tertulis dalam Alkitab, itu namanya teks. Nah, teks itu ada teks bahasa asli, ya. Itu harus mengerti, makanya supaya waktu menafsirkan tidak salah. Kemudian dari teks itu, kemudian ada terjemahan atau salinan. Dan salinan paling tidak ada 3. Kalau di dalam sejarah Alkitab kanonisasi itu ketiga, Codex Vatikanus, Codex Sinaiticus, dan itu masih ada sampai sekarang. Kemudian dari salinan ada kemudian terjemahan. Nah, terjemahan memang memungkinkan bisa salah. Makanya cukup hati-hati ketika kemudian memahami kitab, ada yang aneh, maka kembali kepada teks aslinya. Teks aslinya itu bahasa apa? Kalau perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru. Kemudian kalau kita sudah tahu teks, kemudian saya pakai karena orang Indonesia terjemahan bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada kata-kata yang kita tidak tahu itu artinya apa. Contohnya di Indonesia diterjemahkan hidup, misalkan makhluk hidup. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan hidup. Sama ditulis dengan kata hidup. Nah, tetapi hidup yang mana? Nah, makhluk hidup ternyata kata yang dipakai dalam teks Alkitab itu apa? Bios. Jadi itu hidup seperti makhluk hidup. Contohnya pohon, binatang. Tapi ketika Alkitab menuliskan, kalau kamu percaya, kamu akan hidup. Misalkan di Yohanes 6 ayat 47 itu. Hidup di situ bukan bios, tetapi ditulis dengan kata zoe. Nah, untuk mengetahui itu kan dari teks bahasa aslinya. Jadi terjemahan kadang-kadang tidak mampu, apalagi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itulah makanya para pendeta, pengkhotbah bisa menjelaskan, oh saya bisa menjelaskan arti hidup di sini adalah hidup rohani, hidup kekal. Zoe itu. Beda dengan bios tadi, maka ada ilmu biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tapi bios adalah yang akan memiliki hidup kekal. Itu pengharapan, itu namanya zoe. Itu ya salah satu contohnya. Nah, kemudian untuk bisa memahami juga ada ayat-ayat yang sulit, kita harus lihat konteks. Tadi teks, kemudian konteks. Nah, konteks itu berbicara mengenai latar belakang. Latar belakang itu bisa penulis, latar belakang itu bisa budaya, latar belakang itu bisa sejarah, hierarki, latar belakang itu apa saja yang dipahami orang berkenaan dengan makna bahasa dalam satu wilayah. Misalkan ketika Yesus berkata, kalau kamu berdoa masuklah kamar, tutup pintu, maka Bapamu yang sedang. Nah, ketika kita hanya baca satu ayat ini, kemudian kita menafsirkan bisa salah kalau kita tidak melihat konteks. Konteksnya Yesus sedang apa? Menegur orang-orang ketika berdoa. Itu cari nama. Contohnya orang Farisi dan Saduki. Seolah-olah merasa orang yang paling top, super rohani gitu. Nah, oleh karena itu kan orang-orang yang sombong secara rohani. Untuk apa? Maka Yesus tegur, lebih baik kamu kalau berdoa itu masuk kamar, tutup pintu, Bapamu yang mendengar. Nah, artinya Tuhan itu mengerti kok yang lebih dalam. Nah, untuk mengetahui itu kan tentu kita harus lihat bisa konteks jauh. Konteks dekat itu yang menyertai daripada perikop yang kita bahas. Contohnya tadi saya khotbah mengenai air panas di Mara. Konteksnya apa? Oh, setelah bangsa Israel itu keluar dari Laut Tebrau, menyeberangi Laut Tebrau. Nah, dari situlah kemudian apa yang terjadi? Oh, 3 hari dia tidak minum. Kemudian ketemu air. Tapi pahit. Sikapnya apa? Bersungut-sungut. Apakah selesai? Tidak. Nah, kemudian bedanya Musa apa? Oh, Musa dia berserah pada Tuhan. Kemudian memberikan melalui sepotong tangan. Nah, artinya apa? Kita harus lihat secara kontekstual. Betul secara manusia bahwa
bangsa Israel haus. Tapi ketika kemudian mendapatkan air tapi juga pahit, nah itu kan artinya masalah double gitu. Sudah haus, punya pahit. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menjelaskan apa yang menjadi maksud Tuhan. Kalau tidak, kita sangat sulit untuk masuk kepada aplikasi atau penerapan. Jadi pertama apa? Teks harus ngerti. Kemudian konteks. Termasuk ketika saudara-saudara kita di luar itu kebingungan. Pada waktu Yesus umur 12 tahun sampai umur 29 tahun kemana? Kok baru muncul umur 30 tahun? Nah, kita lihat secara konteks, secara historis, sejarah bagi orang Israel. Yesus itu kan lahir di dalam bangsa Israel atau orang Yahudi. Nah, gimana? Oh, pada umur 8 hari disunat, 12 hari diserahkan ke Bait Allah. Nah, setelah itu diajar di rumah sampai kemudian tampil menjadi seorang imam. Tapi Yesus disebut imam agung. Itu baru bisa umur 30 jadi imam. Nah, maka apa yang buktikan Yesus kemudian dianggap sebagai imam? Selain Alkitab menuliskan, loh, ada orang yang memanggil Yesus rabi. Nggak mungkin orang Yahudi memanggil Yesus rabi kalau dia tidak dididik dalam rumah tangga secara historis bagi orang Yahudi. Itu yang harus kita tahu. Saya rasa itu yang saya tambahkan terlalu banyak. Nanti boleh diskusi lagi untuk apa itu. Ya. Gimana Mas Yuda? Cukup menjawab? Mas Krisna, nah ini Mas Krisna juga pembicara nih, mau menambahkan? Gimana Mas Krisna? Kita kasih tips adik-adik supaya tidak salah tafsir. Nah ini susah ya. Ya kalau pengalaman saya ya ketika harus melakukan kajian atau menyampaikan renungan atau khotbah, memang betul kita tidak bisa mencomot ayat ini terus mencocokkan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Tetapi kita harus lakukan adalah ada satu apa istilah eksegese ya. Jadi tidak memaksakan apa yang terjadi terus kemudian dipaksakan dalam konteks Alkitab, tetapi kita melihat justru dari konteks apa yang ada di Alkitab itu kita keluarkan X gitu ya. Jadi pengertiannya seperti itu, tidak memaksakan oh kalau sedang kondisi seperti ini berarti cocoknya Alkitab yang ini, ayatnya yang ini, tidak seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam satu bagian itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terkait dengan bagian-bagian sebelumnya atau bahkan sesudahnya kita harus melihat itu, termasuk juga latar belakang yang lain seperti kitab tersebut ditulis, kondisinya bagaimana, terus kepada siapa kitab itu ditujukan, terus latar belakang penulisnya bagaimana, itu yang harus dimengerti. Bahkan kalau kita belajar lebih dalam lagi, itu akan menarik. Ini kitab Perjanjian Lama pun bukan seperti tadi Pak Bobi bilang, bukan hanya sejarah, tetapi ada pesan-pesan Allah yang memang kita dapatkan, kita tangkap itu di dalam setiap bagian dari kitab Perjanjian Lama itu. Ya, demikian kelas kita hari ini. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus, kiranya pelajaran kita hari ini boleh berdampak bagi kita, boleh membawa berkat bagi kita, dan juga boleh mendukung pertumbuhan rohani kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara dimanapun saudara berada. Ya, saudara, minggu depan kita akan berjumpa kembali. Kita akan masuk ke dalam bab 2. Kita akan belajar mengenai kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.